Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Sistem Informasi Manajemen, akan mempresentasikan mengenai knowledge management atau manajemen pengetahuan. Next. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama ada Paula Nikengita Adinda Putri dengan NIM 20808141001. Kemudian Zunita Putri Ardianti dengan NIM 20808141015. Kemudian Dia Radini Octavia Kusnadi dengan NIM 20808141019. Dan yang terakhir Siti Masyidah 20808141020. Topik pembahasan yang pertama ada The Knowledge Management Landscape, kemudian yang kedua ada Enterprise-Wide Knowledge Management System, yang ketiga ada Knowledge Work System, dan yang terakhir Intelligent Techniques. Topik yang pertama, The Knowledge Management System dan Knowledge Management Landscape akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zunita. Dipersilakan. Baik, topik pembahasan yang pertama yaitu The Knowledge Management Landscape. Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang dari investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah. Dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian tentang pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat terkait erat. Yang pertama, ada dimensi penting pengetahuan. Ada perbedaan penting antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data sebagai aliran peristiwa atau transaksi yang ditangkap oleh sistem organisasi yang dengan sendirinya berguna untuk bertransaksi. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman, seperti bulanan, harian, regional, atau laporan berbasis toko dari total penjualan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan itu bekerja. Akhirnya, kebijaksanaan dianggap kolektif dan pengalaman individu dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Kebijaksanaan melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Pengetahuan adalah atribut individu dan atribut kolektif. Pengetahuan adalah peristiwa kognitif bahkan fisiologis yang terjadi dalam kepala orang. Pengetahuan yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan disebut pengetahuan tacit, sedangkan pengetahuan yang telah didokumentasikan disebut pengalaman eksplisit. Pengetahuan dapat berada di email, pesan suara, grafik, dan dokumen tidak terstruktur serta dokumen terstruktur. Dimensi-dimensi pengetahuan. Kita dapat melihat bahwa pengetahuan adalah jenis aset perusahaan. Pengetahuan adalah fenomena yang kompleks dan ada banyak aspek dalam proses pengelolaan pengetahuan. Yang pertama, pentingnya manajemen pengetahuan. Pengetahuan adalah aset perusahaan yang intangible. Pengetahuan itu sendiri diciptakan dari data, informasi, serta membutuhkan sumber daya organisasi. Jika pengetahuan dibagi, maka akan berdampak pada jaringan. Kemudian yang kedua, pengetahuan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada eksplisit yang berupa dokumen atau tacit yang berupa pikiran. Bagaimana untuk melakukan sesuatu atau how to, bagaimana mengikuti prosedur, dan mengapa terjadi sesuatu. Next. Yang ketiga, pengetahuan memiliki lokasi. Pengetahuan adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model mental dan peta individu.
Ada dasar sosial dan individual dari pengetahuan. Pengetahuan bersifat sticky atau sulit dipindahkan, situated atau terjerat dalam budaya perusahaan dan kontekstual atau hanya berfungsi dalam situasi tertentu. Kemudian yang terakhir pengetahuan adalah situasi. Terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan bersyarat, mengetahui kapan harus menerapkan prosedur sama pentingnya dengan mengetahui prosedur atau bersyarat. Kemudian yang kedua, pengetahuan terkait dengan konteks. Harus tahu bagaimana menggunakan alat tertentu dan dalam keadaan apa. Yang selanjutnya yaitu mengenai rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan di dalam proses bisnisnya. Gambar di samping mengilustrasikan 5 langkah penambahan nilai dalam rantai nilai manajemen pengetahuan. Setiap tahap dalam rantai nilai manajemen nilai pada data dan informasi, entah mereka berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Next. Berikut adalah 5 langkah penambahan nilai dalam rantai manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu akuisisi pengetahuan. Organisasi memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan pertama berusaha membangun gudang dokumen, laporan, presentasi, dan praktik terbaik perusahaan. Upaya ini telah diperluas untuk memasukkan dokumen tidak terstruktur seperti email. Selanjutnya, penyimpanan pengetahuan. Begitu mereka menemukan dokumen, pola, dan aturan ahli harus disimpan agar bisa diambil dan digunakan oleh karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan pembuatan database. Sistem pengelolaan dokumen yang didigitalkan, mengindeks, dan memberi tag dokumen sesuai kerangka koheren adalah database besar yang mahir menyimpan koleksi dokumen. Sistem pakar juga membantu perusahaan mempertahankan pengetahuan yang diperoleh dengan memasukkan pengetahuan tersebut ke dalam proses dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu diseminasi pengetahuan. Portal, email, instant messaging, wiki, jaringan sosial, dan teknologi mesin telusur telah menambahkan serangkaian teknologi kolaborasi dan sistem perkantoran yang ada untuk berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Teknologi kontemporer tampaknya telah menciptakan banjir informasi dan pengetahuan. Bagaimana para manajer dan karyawan dapat menemukan dalam lautan informasi dan pengetahuan apa yang benar-benar penting untuk keputusan dan pekerjaan mereka. Di sini program pelatihan jaringan informal dan pengalaman manajemen bersama yang dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung membantu para manajer memusatkan perhatian mereka pada pengetahuan dan informasi penting. Kemudian, aplikasi pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, pengetahuan yang tidak dibagi dan diterapkan pada masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak menambah nilai bisnis. Untuk memberikan laba atas investasi, pengetahuan organisasi harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan berada di dalam sistem pendukung keputusan. Yang terakhir, membangun modal organisasi dan manajemen yang merupakan kolaborasi, praktik komunitas, dan lingkungan kantor. Selain kegiatan tersebut, manajer dapat membantu dengan mengembangkan peran dan tanggung jawab organisasi baru untuk mengakuisisi pengetahuan, termasuk pembentukan posisi eksekutif, kepala eksekutif, posisi staf yang berdedikasi atau knowledge manager, dan praktik komunitas. Praktik komunitas adalah jaringan sosial informal pada profesional dan karyawan di dalam dan di luar perusahaan yang memiliki kegiatan dan minat terkait pekerjaan serupa. Kegiatan komunitas ini meliputi pendidikan dan konferensi mandiri, konferensi, buletin online, dan berbagai pengalaman dan juga teknis sehari-hari untuk memecahkan masalah pekerjaan tertentu. Perusahaan akan berhadapan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan.
Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks yang terstruktur yang berupa laporan dan presentasi. Pada pengambilan keputusan juga memerlukan pengetahuan yang semi terstruktur, seperti misalnya serial, pesan suara atau voicemail, pertukaran ruang obrolan atau chat room exchange, video, foto digital, brosur, atau postingan pada papan bulletin. Masih dalam kasus yang lainnya, tidak terdapat informasi yang formal atau digital, dan pengetahuan berada di dalam kepala para karyawan. Banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan tersirat yang jarang dituliskan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan akan berurusan dengan 3 jenis pengetahuan tersebut. Next. Jenis sistem manajemen pengetahuan. Ada 3 jenis utama dari sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem manajemen pengetahuan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik intelijen. Pada sistem manajemen pengetahuan perusahaan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Pada sistem kerja pengetahuan, yaitu menemukan dan menciptakan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah untuk tujuan umum upaya tegas untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan juga tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan dalam perusahaan. Pada teknik intelijen, yaitu cara untuk mencari pola dan mencari pengetahuan, atau data mining and neural network, kemudian menyempurnakan pengetahuan dalam bentuk program komputer atau expert system, dan menemukan solusi optimal, yaitu genetic algorithm. Next. Berikutnya adalah Enterprise-Wide Knowledge Management System. Yang pertama ada sistem manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management System. Bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi-struktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal dan juga peraturan formal yang diturunkan organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku pengambilan keputusan mereka. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap, penyimpanan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian pengetahuan untuk membantu perusahaan memperbaiki proses bisnis dan keputusan mereka. Masalah utama dalam mengelola pengetahuan adalah penciptaan skema klasifikasi yang tepat atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna sehingga mudah diakses. Perusahaan dalam penerbitan, periklanan, penyiaran, dan hiburan memiliki kebutuhan khusus untuk menyimpan dan mengelola data digital tidak terstruktur seperti foto, gambar grafis, video, dan konten audio. Sistem manajemen aset digital ini membantu perusahaan mengklasifikasikan penyimpanan dan mendistribusikan benda digital tersebut. Kedua adalah sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan ini dikenal sebagai lokasi keahlian dan sistem manajemen, mengatasi masalah yang timbul saat pengetahuan yang tidak tepat dalam bentuk dokumen digital, melainkan berada dalam memori individu ahli di perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan ini menyediakan direktori pakar, korporat online di domain pengetahuan yang terdefinisi dengan baik dan menggunakan teknologi komunikasi untuk mempermudah karyawan menemukan pakar yang tepat di perusahaan. Berikutnya adalah sistem pengelolaan kolaborasi dan sistem manajemen pembelajaran. Sistem pengelolaan konten perusahaan utama mencakup teknologi portal dan kolaborasi yang hebat. Portal pengetahuan perusahaan dapat menyediakan akses ke sumber informasi eksternal seperti umpan berita dan penelitian, serta sumber pengetahuan internal bersama dengan kemampuan untuk email, obrolan, atau pesan instan, kelompok diskusi, dan konferensi video. Bookmark sosial mempermudah
pencarian dan berbagi informasi dengan mengizinkan pengguna menyimpan bookmark mereka ke halaman web di situs web publik dan menandai bookmark ini dengan kata kunci. Tag dapat digunakan untuk mengatur dan mencari dokumen. Daftar tag dapat dibagi dengan orang lain yang membantu mereka menemukan informasi yang menarik. Taksonomi buatan pengguna yang dibuat untuk bookmark bersama disebut Voxonomies. Delicious dan Digg adalah dua situs bookmark sosial yang populer. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS menyediakan alat untuk manajemen pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. Berikutnya adalah sistem pengetahuan kerja. Perusahaan memiliki sistem yang dikhususkan bagi pekerja berpengetahuan untuk membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan yang baru dan untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut terintegrasi dengan tepat ke dalam bisnis. Yang pertama adalah pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan adalah orang-orang yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan untuk organisasi. Pekerja pengetahuan melakukan 3 jenis peran kunci yang penting bagi organisasi dan manajer yang bekerja dalam organisasi tersebut, yaitu yang pertama adalah menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan, kedua melayani sebagai konsultan internal, dan yang ketiga sebagai agen perubahan yang mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. Kedua, ada kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang spesifik dan grafis, alat bantu analisis dan kemampuan komunitas, serta manajemen dokumen yang canggih. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan, seperti penelitian ilmiah, perancangan produk, dan analisis keuangan. Karena pekerja pengetahuan ini sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal, maka sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan akses basis data eksternal. Sistem kerja pengetahuan ini membutuhkan link yang kuat kepada basis pengetahuan eksternal selain perangkat keras dan piranti lunak khusus. Nah, gambar di samping ini menggambarkan kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Yang ketiga ada contoh sistem kerja pengetahuan. Yang pertama adalah desain berbantu komputer atau CAD. Contoh ini membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan piranti lunak grafis yang rumit. Untuk melakukan modifikasi rancangan dengan metode rancangan yang lebih tradisional, dibutuhkan cetakan dan purwarupa dari setiap modifikasi agar dapat diuji secara fisik. Langkah-langkah ini harus diulangi beberapa kali sehingga menghabiskan banyak waktu dan biaya. Dengan menggunakan workstation perancangan, para perancangan hanya perlu membuat purwarupa fisik saat proses perancangan hampir selesai, karena rancangannya dapat dengan mudah diuji dan diubah-ubah oleh komputer. Computer-aided design adalah suatu program komputer yang digunakan untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari suatu produk tersebut. Produk yang ingin digambarkan dapat diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Contoh yang kedua adalah sistem realitas virtual. Sistem ini memiliki kemampuan visualisasi, penerjemahan, dan simulasi yang lebih baik melebihi sistem desain berbantu komputer atau CAD tadi. Sistem ini menggunakan piranti lunak grafis interaktif untuk menciptakan simulasi buatan komputer yang mirip dengan kenyataan, hingga pengguna dapat mempercayai bahwa mereka berada dalam dunia nyata. Pada kebanyakan sistem realitas virtual, pengguna menggunakan pakaian, perlengkapan kepala, dan peralatan khusus lainnya bergantung pada aplikasinya. Pakaian tersebut memiliki sensor yang mencatat gerakan pengguna dan segera mengirimkan informasi ke komputer. Contoh dari sistem ini yaitu
untuk berjalan dalam realitas virtual ke sebuah rumah, kita perlu pakaian yang dapat memantau gerakan kaki, tangan, dan kepala. Ketiga, ada Virtual Reality Modeling Language atau VRML. VRML adalah seperangkat spesifikasi untuk model interaktif 3 dimensi dalam World Wide Web yang dapat menangani berbagai jenis media, termasuk animasi, gambar, dan audio, untuk menempatkan pengguna dalam lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. VRML tidak memerlukan platform tertentu dan bekerja pada komputer desktop dan membutuhkan bandwidth yang kecil. Keempat adalah workstation investasi. Sistem ini dikhususkan untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan manajer portofolio. Perusahaan seperti Merrill Lynch dan USB Financial Service telah memasang workstation investasi yang menggabungkan cakupan data yang luas, baik dari sumber internal maupun dari sumber eksternal, termasuk data kontak manajemen, data real-time, riwayat pasar, dan laporan penelitian. Yang selanjutnya adalah teknik kecerdasan. Kecerdasan buatan dan teknologi basis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan organisasi untuk menangkap pengetahuan individu dan kolektif serta untuk memperluas basis pengetahuan mereka. Teknik cerdas lainnya yang dibahas di bagian ini didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan yang terdiri dari sistem berbasis komputer yang mencoba meniru perilaku manusia. Perusahaan dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk yang pertama membantunya menangkap dan menyimpan pengetahuan tersirat, menemukan pengetahuan, menghasilkan solusi bagi masalah tertentu yang terlalu besar dan kompleks untuk dianalisa oleh manusia, dan membantu perusahaan mencari dan menyaring informasi. Lalu yang selanjutnya adalah mengetahui pengetahuan sistem pakar atau sistem ahli. Sistem ahli adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan tacit dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terambil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sistem pakar bekerja. Pengetahuan manusia dapat dibuat model atau direpresentasikan dalam suatu cara yang dapat diproses oleh komputer. Sistem ahli model pengetahuan manusia merupakan suatu rangkaian aturan yang secara kolektif disebut dengan basis pengetahuan atau knowledge base. Sistem ahli yang memiliki 200 hingga ribuan aturan tersebut akan bergantung pada kerumitan dari permasalahan. Aluran aturan tersebut lebih jauh saling berkaitan dan bersarang daripada dalam suatu program perangkat lunak yang biasanya. Selanjutnya adalah contoh sistem ahli atau sistem pakar yang sukses. Yang pertama, sistem ahli akan memberikan banyak keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh, yaitu Countrywide Funding Corporation di Pasadena, California, menggunakan sistem ahli untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat mengenai pemberian pinjaman. Perusahaan pemberi pinjaman ini mempekerjakan sekitar 400 penanggung pinjaman di 150 kantor yang tersebar di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mengembangkan sistem ahli berbasis PC di tahun 1992 untuk membuat keputusan kelayakan pemberi pinjaman tahap awal. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang amat pesat, terus berkembang dan ingin agar sistemnya dapat menjamin konsistensi dalam menghasilkan keputusan mengenai pemberi pinjaman dengan kualitas yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan organisasional dalam penalaran berbasis kasus.
Pengetahuan organisasional ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus, deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialis ini direpresentasikan sebagai contoh kasus disimpan dalam database untuk digunakan kembali di suatu waktu pada saat seorang pengguna berhadapan dengan kasus baru dengan parameter yang serupa. Sistem ini mencari dalam database kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, menemukan kasus yang paling tepat, dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Solusi yang sukses diberi tanda untuk digunakan kembali pada kasus baru, dan keduanya disimpan bersama dengan kasus-kasus lainnya dalam basis pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem logika fusi. Kebanyakan orang tidak berpikir dalam hal aturan tradisional jika kemudian atau angka yang tepat. Manusia cenderung mengkategorikan hal-hal yang tidak tepat dengan menggunakan peraturan untuk membuat keputusan yang mungkin memiliki banyak nuansa makna. Misalnya, pria atau wanita bisa kuat atau cerdas, sebuah perusahaan bisa berukuran besar, menengah atau kecil, suhu bisa panas, dingin, sejuk, dan atau hangat. Kategori ini mewakili berbagai nilai. Logika fusi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan. Seperti itu dengan membuat aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah studi tentang bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja tanpa pemrograman eksplisit. Mesin yang belajar adalah mesin yang seperti manusia dapat mengenali pola dalam data dan mengubah perilakunya berdasarkan pengalaman pola, pengalaman, atau pembelajaran sebelumnya. Misalnya robot menggerak mobil harus dapat mengenali keberadaan mobil dan benda lain dan mengubah perilakunya. Lalu yang selanjutnya adalah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf digunakan untuk memecah masalah kompleks dan kurang dipahami di mana sejumlah besar data dikumpulkan. Mereka menemukan pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang akan terlalu rumit dan sulit dibagi manusia untuk dianalisis. Jaringan saraf menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang paralel dengan pola pengolahan otak biologis atau otak manusia. Lalu yang selanjutnya adalah algoritma genetika. Algoritma genetika bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Mereka didasarkan pada teknik-teknik yang diinspirasikan dengan biologi yang evolusioner seperti misalnya turunan, mutasi, seleksi, dan persilangan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem hybrid. Algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik. Sistem-sistem seperti itu disebut dengan sistem AI hibrida atau hybrid AI system. Lalu yang terakhir adalah agen intelijen. Teknologi agen intelijen akan membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Agen intelijen merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari atau dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna, seperti menghapus email sampah, menjadwalkan janji pertemuan, atau berpergian dengan menggunakan jaringan yang saling terhubung. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.